itu dikembangkan dari range of learning practices. Jadi deep learning itu bukan dicapai dengan satu model pembelajaran. Bukan berarti kita pakai A itu udah deep learning, enggak. Tapi foster, dikembangkan dari berbagai macam learning practice atau learning practices. Oke. Karena tadi active learning tadi itu bisa dipakai atau bisa dikembangkan melalui apa? Mau pakai PJBL boleh, mau pakai communicative approach boleh, mau pakai inquiry learning oke. Yang penting apa? Kegiatan pembelajarannya mempromosikan 8 profil lulusan tadi. Ya. Jadi jangan berpikir kalau deep learning itu pasti A, enggak. Jangan sampai nanti dimaknai, nanti misalkan keluar contoh itu pakai project based learning, semuanya pakai project based learning, terus pikirnya kalau pakai project based learning itu deep learning, enggak. Biasanya kan begitu kan? Contohnya apa, diikutin semuanya. Sedangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran, kita bisa memakai strategi pembelajaran yang berbeda-beda, model-model yang berbeda-beda. Oke? Jadi ini semoga menjawab tadi, Bu. Diferensiasi itu adalah salah satu kan? Mau pakai yang lain boleh nggak? Boleh. Karena kalau bagi saya diferensiasi itu mindset, bukan teknik gitu. Itu adalah mindset. Kita sadar murid kita berbeda-beda, kita sadar untuk mencapai tujuannya anak-anak punya jalan yang tidak sama. Itu mindset. Oke, sekali lagi, ini kunci dari apa yang kita bicarakan sebelumnya. Karena nanti setelah ini kan Bapak Ibu mencoba menganalisa modul ajarnya kan? Besar kemungkinan modul ajar Bapak Ibu pendekat modelnya beda-beda tuh. Ya kan? Ada pakai cara A, cara B, cara C gitu ya. Tidak ada satupun yang bisa dibilang kalau pakai ini adalah deep learning, enggak. Mau pakai model apapun, selama itu fostering atau selama itu promoting 8 profil tadi, so good. Gitu ya. Oh, sekarang gimana? Cek. Begitu ya. Oke. Jadi yang Ibu sampaikan itu adalah fakta. Ya. Ketika saya bertanya kepada guru, misalkan, apa tantangan kalian mengajar? Coba, tantangan kalian mengajar apa? Ketika mengajar tantangannya apa? Murid yang macam-macam, mengelola kelasnya, apa lagi? Pemahaman yang berbeda, apa lagi? Tantangan kalian ketika mengajar apa? Semuanya yang disebutin kan? Nah, yang tadi disebutkan itu bukan tantangan, itu fakta. Betul kan? Fakta bahwa anak-anak kita punya kemampuan yang berbeda. Tantangan guru apa? Bagaimana kita menjembatani kegiatan-kegiatan yang mencakup semua perbedaan itu. Tantangannya itu. Kita sebagai guru seringkali terjebak ketika ditanya tantangan mengajar, itu menyalahkan muridnya. Murid saya begini, tidur, itu fakta. Kurikulumnya Pak, itu fakta, udah. Jadi yang biasa disalahkan itu kurikulum, fasilitas sekolah, muridnya disalahkan, pemerintahnya juga salah. Padahal tantangan kita apa? Tantangan kita memberikan yang terbaik buat anak-anaknya kan?
fakta bahwa anak-anak itu punya kemampuan yang berbeda sampai kapanpun Bapak Ibu ngajar, itu akan ada. Tantangannya apa? Bagaimana kita memampukan diri kita memberikan pembelajaran bermakna kepada semua peserta didik, bukan hanya pada yang pintar. Pak, full, berbeda lagi. Fakta. Tantangan kita apa? Bagaimana kita memaknai full itu, gitu kan ya? Dan mencoba mengaplikasikan sesuai dengan tadi yang kita maknai tadi. Itu tantangan kita. Jadi kalau tadi ada masalah, yang diutarakan itu bukan masalah. Yang diutarakan itu adalah fakta di lapangan. Jadi kalau pertanyaan, Pak, saya merasa belum mampu untuk membuat semua anak-anak belajar dengan kemampuan yang berbeda-beda. Saya belum mampu, artinya apa? Itu tantangan saya kan? Kalau kita menyadari itu, akan lebih aktif. Kenapa? Saya belum tahu nih, saya cari tahu deh. Tapi kalau nyalahin muridnya, ya muridku begitu, gak ada habisnya. Jadi mindsetnya harus digeser. Begitu juga ketika memaknai ada perubahan apapun dari pemerintah. Kalau kata Panji, I don't give care gitu. Karena apapun yang mau diberikan, Bapak Ibu tidak bisa mengontrol itu. Emang kalau Bapak Ibu komplain, didengerin? Kagak. Yang bisa Bapak Ibu kontrol adalah diri Bapak Ibu sendiri kan, dan kelasnya Bapak Ibu. Jadi mari kita save our energy daripada kita ngomel, ngerti lah gitu. Wes lah yang mana ya, oke. Kitanya itu yang mengontrol diri kita, gitu ya. Jadi nanti jangan gupoh gitu, tiba-tiba Bapak Ibu, sekarang saya tambahkan tidak hanya mindful, meaningful, tapi joyful, tapi juga ada stomachful, alias warak. Kan ada makan bergizi gratis. Gurunya yang makan nggak dapat. Hah? Iya, gurunya yang nggak dapat. Ya lu full. Oke, ada pertanyaan lagi berkaitan dengan minum. Yes, Bapak. Mohon maaf Mas, Pak keterangan. Mungkin kalau saya menanggapi pertanyaannya Bu Naima, kalau bagi saya itu sebenarnya apa kata gurunya? Maksudnya begini, sering saya sampaikan tadi di awal, ketika kita itu menarik entah tangga kita atau apa kita, itu anak-anak pasti akan menunggu-nunggu apalagi gitu ya. Dengan berbagai macam atau dalam mereka, itu mereka akan tarik semua. Jadi saya sepakat dengan Mr. A, kita memantaskan diri kita untuk membaca anak-anak dengan cara yang paling pertama lah, entah dengan cara apa seperti itu. Maka itu kita akan dikenang oleh murid sebagai guru yang menarik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Gini, Bapak Ibu seringkali main TikTok ya, ada FYP kan, algoritma. Jadi gini, saya pernah baca antara deep learning dengan machine learning. Kalau machine learning dari mesin kan, jadi mesin dari TikTok itu bisa baca kita. Kalau kita sering buka algoritma tentang masalah fashion, maka muncul fashion ya. Kalau kita buka sering masalah online shopping, akan muncul itu. Nah, bagaimanakah hiburan kita di kelas ketika kita punya vibe positif ke anak juga nyampe. Selama ini kan guru kan belum happy Pak masalahnya. Bagaimana mau menyenangkan? Gimana mau enjoy learning? Gurunya belum bahagia guys. Nah, bagaimana kelas kita bahagia saat aktornya nggak bisa buat bahagia? Ini masalah utama Indonesia. Jadi contoh tadi role model Jungkook di saya desa nggak masuk ikon itu. Kenapa? Nggak ngerti mereka. Mereka tahu apa? Suryana, lokal artis. Ya, dari di sini paradigma kita, nah ikon yang kita sampaikan harusnya dengan yang ada di lapangan. Ceruring,
Genteng Kulon, Tulung Rejo, Buma itu punya frame yang berbeda tiap anak-anak. Jadi yang Mas An sampaikan tadi tentang K-pop boleh, tapi mungkin frame tertentu ya, besar Jakarta oke, tapi di Banyuwangi ada beberapa hal yang belum nyambung dengan itu. Jadi makanya kita sudah nggak apa kita harus update tentang masalah K-pop, tentang masalah juga film Avengers, DC Comics sebagainya. Cuma untuk Banyuwangi kita punya kearifan lokal itu harus kita gaungkan. Itu yang bisa mungkin jadi semacam pemantik yang bisa anak-anak jadi lebih tuning terhadap yang kita sampaikan. Kemudian ini Pak, bagaimanakah joyful learning akan berhasil kalau diri kita sebagai guru atau di kelas tidak bisa mendirect siswa dengan bahagia? Maka saya punya prinsip bagaimana kita itu merubah mesin kita, bagaimana vibrasi itu akan muncul ke anak-anak. Ayo sama-sama kita mulai bagaimana menjadi guru yang bahagia. Terima kasih. Ya. Oke, that's good point. Tadi saya pakai jungkok, tapi tadi kalau konteks lokalnya ada yang lebih kena, silakan. Gitu ya, nggak ada masalah. Saya cuma tadi meng-highlight daripada kita ngomongin diri kita, coba lihat ada nggak yang menarik mereka. Gitu ya. Yang pertama, kita menyamakan frekuensi dengan mereka, bukan mereka menyamakan frekuensi kita. Kita yang lebih dewasa yang menyamakan frekuensi dengan mereka. Yang pertama. Yang kedua, tadi bagaimana membuat diri kita bahagia. Saya yakin 100% tidak semua guru itu bermimpi menjadi guru pada awal. Loh iya, kita harus jujur aja. Oke, jarang sekali guru menjadi guru karena mimpinya. Seringkali karena kepepet. Oke, itu fakta loh. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan passion kita. Betul ya? Sering mendengar itu ya? Pret. Pret. Kenapa? Kalau ngomongin passion, belum tentu kita bisa makan. Fakta di lapangan, banyak sekali orang bekerja tidak sesuai dengan mimpinya, tidak sesuai dengan passionnya. Termasuk guru. Di awal mungkin pengen jadi A, B, C gitu ya. Tapi kesempatan hidup mengarahkan menjadi seorang guru. Hanya orang kaya yang bisa bilang kerjalah sesuai dengan passionmu. Kenapa? Kalau gagal masih punya modal. Tapi kalau kebanyakan anak-anak, kebanyakan kita, kalau gagal ya sudah tengkurap. Mindsetnya kalau saya bukan kerjakan sesuatu dengan passionmu, tapi sukai apa yang kita kerjakan. Passion saya bukan seorang guru, tapi kalau kita mencoba menyukai apa yang kita lakukan, sedikit demi sedikit itu akan tumbuh. Bagaimana cara kita mencintai atau menyukai apa yang kita lakukan? Celebrate every single things. Kita merayakan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik yang tumbuh bersama anak-anak kita, walaupun itu kecil. Karena itu akan menjadi bara di kita. Ya Allah, senangnya anaknya belum bisa jadi bisa. Gak perlu nunggu mereka lulus baru kita bilang, itu loh alumni kita. Bangga saya. Padahal saya juga gak ngajar dia. Tapi every single thing ketika kita di kelas, anak-anak sudah mulai mengikuti instruksi kita, rayakan. Itulah kenapa kita perlu berefleksi, karena tadi berhasil ya, kenapa? Oh begini, ya Allah, alhamdulillah. Rayakan, supaya apa? Itu menjadi api di kita, bara di kita, untuk mulai menumbuhkan kesukaan dan kecintaan kita atas apa yang kita lakukan. Kalau kita semakin sayang, semakin cinta dengan apa yang kita lakukan, apakah secara natural kita akan menjadi lebih bahagia?
Secara natural, iya, walaupun tadi mungkin tidak tercukupi semua, tapi secara natural ada sesuatu yang punya makna dalam diri kita. Gitu ya, saya setuju. Kalau gurunya belum bahagia, gimana anaknya bahagia? Pertanyaannya, bagaimana cara membuat guru bahagia, kan gitu? Gak usah mengharapkan kata-kata manis dari siapapun. Semua guru naik gaji. Pada kecewa kok? Kenapa? Terlalu mengharapkan dari orang lain. Gitu ya. Nah, tadi ada juga yang bertanya, Pak, kita udah lakukan A, B, C, dan C, anak-anaknya masih aja. Ada nggak seperti itu? Saya tadi ngobrol dengan Pak Budi. Di Al-Quran pun sudah diajarkan. Apa Pak Budi tadi? Wal asri. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ustaz Budi luar biasa. Anak-anak itu, jangankan anak-anak, kita pun juga salah-salah toh. Tugas kita ketika ada anak yang salah, apa? Menunjukkan benarnya apa. Betul ya? Tapi untuk menunjukkan hal itu perlu sabar, hak, sabri. Kenapa? Anak-anak udah pasti nanti nih ngulang lagi ke kamu. Terus kalau kita nggak sabar, aku wis emoh, wis males, wis tak kandhani ping pindho, ping telu, ping lima, tetep wae wis barne wis. Raus. Dudu anakku. Terus anaknya kita dibegituin sama gurunya, kita protes. Kok anakku kamu begitu kan? Lah, muridmu juga kamu gitu kan? Iya kan kita, ya salah kita benerin kan gitu. Nanti juga pasti akan ngelakuin kesalahan lagi, ya kita ingetin lagi. Sabar. Begitu juga dengan kita. Wah, ya Allah males ya. Pengen sinau kok ya males gitu. Kan gitu. Kitanya juga harus bersabar dengan diri kita sendiri kan. Oke? Ya. Terima kasih poinnya. Ada lagi? No? Oh ya. Banyak ya pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu lakukan? Menjauh lagi nih. Gurunya masih muda. Gurunya masih muda. Bu, cepat tua. Didekati, berbunga-bunga gitu ya. Gitu ya. Begitu yang sudah berumur. Nyebelin gitu ya. Oke. Ada tip and tricks. Bagaimana cara membuat kita disenangi tapi juga disegani, gitu ya? Tanpa perlu ditakuti. Pertanyaanmu mana lagi? Menjadi diri sendiri aja. Gini, itu kan sebenarnya kalau kita bicara tentang pembelajaran itu kan berbicara tentang classroom management, ya. Itulah kenapa saya ketika di awal itu selalu ada rules yang saya berikan. Oke. Anak-anak, nggak salah anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan, terus mereka ngeludah. Kenapa? Kadang-kadang mereka juga nggak tahu yang kita harapkan dari mereka apa. Jadi seringkali, kalau tadi perhatikan, saya selalu setting kegiatannya itu, saya pengen mereka bagaimana? Group, talk to your friends. Itu kan harapan saya.
itu perlu saya beritahukan. Saya nggak bisa bilang, oke, kerja kelompok ya anak-anak, diskusikan. Mereka nggak punya bayangan tuh, ya. Jadi kita harus jelas yang kita inginkan mereka lakukan di dalam itu ngapain. Oke, ngobrol dengan temennya. Oke, kalau memang ada budaya yang mau ditumbuhkan silakan. Oke, ngobrol sama temennya, jangan lupa hormati pendapat temannya. Itu udah kita setting di awal. Jadi ketika ada sebuah kesalahan yang kita kembalikan apa? Oh tadi apa yang kita setuju? Iya, iya kan? Jadi kita pagar kita adalah itu. Kalau tidak ada hal itu, yang terjadi apa? Pendekatan secara personal, ya kan? Bocor, no. Tapi kalau kita mau menggunakan tadi, oke, ingat nggak tadi kita mau yang kita setuju apa? Kerja sama temennya kan, nggak sendiri loh, ya. Terus apa yang kita lakuin? Saling menghormati ya. Oke, coba yuk lakukan lagi. Yang kita lakukan bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi atas apa yang sudah kita sepakati bersama. Kesepakatan kelas, tapi ketika aktivitas tadi kita sudah memberikan apa yang kita ingin mereka lakukan. Ya. Jadi yang kita sampaikan bukan berasal dari saya, tapi berasal dari kesepakatan bersama tadi. Itu yang menjadi pagar supaya netral kan. Oke. Nah, karena tadi kita kembalikan kepada hal yang komunal, bukan hal yang pribadi. Oke. Kecuali memang ada kasus-kasus yang sangat berat, baru kan kita tidak mungkin melakukan di dalam kelas. Kita panggil dia keluar kan. Tapi ketika kita panggil di luar, yang kita lakukan apa? Kembali lagi kepada kesepakatan tadi. Bukan saya, tapi kita semua. Tadi setujunya bagaimana? Kita, bukan saya. Kalau sudah saya, personal kan, anak-anak merasanya, oh iya ibu, padahal konteksnya adalah kegiatan bersama kan? Kita. Oke. Nah, tadi kita, ingat nggak? Ibu tadi ngomong apa? Beda dengan, ingat nggak? Kita tadi, beda ya? Kalau saya personal banget, ibu personal banget, bapak personal banget. Tapi kalau kita, itu adalah kita semua yang pengen jaga itu. Jadi konteks personalnya akan semakin tipis kok. Betul nggak? Ya, sehingga mereka juga sadar, mereka paham yang kita lakukan, yang ibu lakukan itu adalah supaya kita, bukan saya dan kamu saja, supaya kita semua mengarah kepada tujuan yang sama. Bukan spesial buat kamu, ibu temani. Kita semua. Konteksnya itu. Ya. Itu salah satu tadi kan, kalau kita ngomongin deep full tadi ngomongin soal